بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan para jamaah sekalian yang terhormat, pada pengajian kita beberapa minggu yang lalu, kita menguraikan masalah ayat Al-Kursi. Ayat Al-Kursi memang itu ayat yang istimewa. Tidak ada sebenarnya di dalam Al-Quran penamaan khusus terhadap ayat. Yang ada terhadap surah aja. Surah ini, surah itu, bahkan ada surah Al-Ikhlas. Nah, itu kan begitu istimewanya. Nah, ayat Al-Kursi ini boleh kita pahami begitu juga. Begitu istimewanya sehingga ayat itu secara khusus dinamai oleh Rasulullah. Nah, artinya banyak hadis yang menyebutkan tentang ayat Al-Kursi. Tentu kalau disebutkan ayat Al-Kursi itu banyak kelebihan-kelebihan. Dan jelas itu ya dulu sudah kita ceritakan, sudah kita sebutkan betapa banyak hadis tentang keistimewaan ayat Al-Kursi. Yang paling jelas sebagai penangkal terhadap godaan setan. Itu yang paling jelas. Dan kalau diamati ayat itu mengandung atau menyebut nama atau zat Allah tidak kurang ya sekitar 17. Karena ada yang mengatakan 16, tapi begitu dipahami ternyata 17 tentang zat Allah disebutkan dalam ayat Al-Kursi itu. Jadi banyak keistimewaannya, disuruh kalau kita mau tidur baca itu. Bahkan bangun tidur juga ada yang menganjurkan untuk membaca itu. Dan termasuk sebagai zikir sesudah sholat. Atau pada saat kita memasuki malam dan nanti berikutnya pagi saat memasuki siang. Juga dianjurkan membaca ayat Al-Kursi itu. Pokoknya banyak begitulah ya, beberapa hadis menyebutkan. Nah, apa? Sekarang mungkin Al-Kursi itu apa? Memang kata-kata Al-Kursi disebutkan di dalam ayat itu. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardo. Apa kursi itu? Memang kalau diartikan itu kursi ya seperti kalau kita membahasakan untuk bahasa kita ya tempat duduk itulah. Nah, sekarang samakah pengertiannya ya? Kalau itunya jelas berbeda ya. Karena itu Allah yang menciptakan. Dan itu sebagai simbol keagungan Allah. Maka Imam Al-Baihaqi, salah seorang ulama hadis yang menulis kitab hadis juga, beliau secara khusus menulis tentang al-asma was sifat wa huwa asmaullahi jalla sana'uhu wa sifatuh. Tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ada di dalam tulisan beliau, ada salah satu bab, beliau menulis bab ma jaa fi khalqil arsy wal kursi. Ini ya bahasan tentang dijadikannya arsy dan kursi. Dua ini selalu menyatu dalam bahasan biasanya dalam tauhid. Walaupun dalam Al-Quran tersendiri biasanya arsy dan kursi. Kalau dalam Al-Quran ya memang pada ayat Al-Kursi ini. Tapi kalau tentang arsy, al-arsyu, itu banyak sekali ayat yang menyebutkan itu. Nah, masalah arsy itu juga kadang-kadang diperdebatkan. Tapi betapapun juga kita wajib mengimani, harus tahu
ada arsy, ada kursi. Nah, itu kan. Ya, kalau kursi pada ayatnya, kalau arsy itu banyak sekali disebutkan. Fa inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Tsumma stawa 'alal arsy artinya kemudian menuju, ada yang mengartikan itu, atau kemudian bersemayam di arsy. Nah, kalau tidak sulit ya, tidak ingin sulit di arsy. Tapi ada yang mengatakan singgasana. Teman kita agama non-muslim itu juga ada mengenal istilah arsy. Mereka ada juga. Kelompok tokoh-tokoh agama dari mereka itu disebut orang-orang arsy. Nah, mereka nyebut gitu. Nah, arsy itu sebenarnya adalah Allah yang menyebutkan beberapa tempat, dan kalau kita pahami di atas dia arsy itu, karena Allah menuju begitu. Bahkan umpamanya ya, ada surah yang sering dibaca waktu sholat Jumat itu, surah Alif Lam Mim Sajadah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadzakkarun. Setelah itu apa? Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Kemudian Allah mengatur, mengurus segala sesuatunya itu dari langit ke bumi. Nah, kesannya kan di atas. Lalu kaitannya kenapa Imam Al-Baihaqi menyatukan dalam bahasan ini dengan Al-Kursi? Ya, itu karena ada kaitannya juga posisi. Ya, boleh kita katakan demikian berdasarkan ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Memang arsy dan kursi di atas. Jadi kita tidak repot ya sebenarnya memahami Al-Kursi di dalam ayat surah Al-Baqarah 255. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan seterusnya. Lalu Allah menyebut wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda. Maka diartikan luasnya kursinya, kursi Allah. Kita pahami memang kursi begitu. Tapi tentu kita saat memahami ya tentang zat Allah, yang harus kita kedepankan firman Allah dalam surah Al-Hijr, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan segala apapun juga. Nah, itu prinsip di dalam kita memahami zat Allah. Kemudian dari diri kita, kita harus sadar membatasi tentang diri kita tentang 3 hal: penglihatan, pendengaran, dan pengetahuan. Kita sadari bahwa itu kita sangat terbatas. Banyak orang yang kadang-kadang ya begitulah memahami tentang zat Allah, tapi tidak menyadari bahwa keterbatasannya yang 3 hal tadi. Umpamanya begini, Allah menyebutkan dengan kata wajhun, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah menyebut wajah. Tentu kita pada saat membaca Al-Quran agak sulit memahami bagaimana kok wajah Allah. Ingat, kita terbatas. Mungkin kita memahami wajah itu sebagaimana kita ini wajah, penglihatan kita. Oh, wajah itu yang begini, ada mata, ada hidung, ada pipi, itu kan, ada mulut. Lalu penglihatan kita yang begitu, yang sebenarnya terbatas, cuma itu dipahami zat Allah seperti itu. Itu tidak boleh. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, itu harus yang perlu kita sadari. Nah, jadi tentang firman Allah umpamanya
was-samaa'a banainaha bi'aidin, dan langit itu kami bangun dengan tangan. Ada yang mengartikan memang dengan kekuasaan. Betapa sulitnya nanti kita melihat ada ayat-ayat lain yang juga menggunakan aidun, yadun, atau hadis juga. Yang jelas kalau kita temukan memang itu artinya, tentu kita pahami pengetahuan kita, penglihatan dan pendengaran kita terbatas. Atau dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia, yakni Allah, Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Pada saat itu mungkin kita membayangkan pengetahuan kita yang namanya bersama itu bisa di samping, bisa di muka atau di kiri, di kanan, di atas. Tapi tentu tentang zat Allah tidak harus kita samakan dengan atau dipahami dengan sekedar pengetahuan kita, sekedar penglihatan atau pendengaran. Jangan. Kalau Allah mengatakan tadi summastawa alal arsy, kemudian Allah berada di arsy, berarti dia lalu ditanya di mana arsy itu, dijawab di atas. Kan begitu. Banyak hadis yang menyebutkan dan ayat Al-Quran begitu juga mengatakan, ya sudahlah kita, jangan kita mengibaratkan di atas itu bagaimana begitu kan, yang terbatas sekali. Tidak. Pengetahuan kita yang begitu. Kalau umpamanya di sini disebutkan, Imam Al-Baihaqi menyebutkan, qala Allah azza wa jalla wa kana arsyuhu, nah gitu, dan arsy-nya kan begitu. Berarti di situ beliau melanjutkan wa kana arsyuhu 'alal ma. Itu Al-Qur'an. Al-Qur'an surah Hud ayat 7. Dan arasnya Allah di atas air. Pengetahuan kita yang mana yang namanya air itu, ya yang di sungai, lebih luas lagi yang di laut. Nah, begitukah arsy Allah? Tidak, kita terbatas. Tapi kita harus mempercayai, karena Allah yang menyampaikan itu, kita meyakini wa kana arsyuhu 'alal ma. Nah, ini yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi ayat Al-Quran surah Hud ayat 7. Dan firman Allah lagi, wa huwa rabbul arsyil azim. Dan dialah Allah Rabbun Tuhan arsy yang agung. Atau umpamanya lagi di dalam Al-Quran surah Al-Buruj, Dzul arsyil majid. Itu bisa dibaca dua ya, bisa Dzul arsyil majidi atau Dzul arsyil majidu. Kalau Dzul arsyil majidi kasrah, ini sekedar pengetahuan ya, itu artinya dia sifat untuk arsy yang agung. Tapi kalau Dzul arsyil majidu, Allah pemilik arsy yang agung, artinya Allah. Disebutkan lagi di sini, ini banyak nih dituliskan. Wa qala jallat azamatuhu wa taral malaikata hafina min haulil arsy. Kau lihat wahai Muhammad, para malaikat pada berkeliling di sekitar arsy, berada di sekitar arsy. Itu di dalam surah Az-Zumar. Dan kemudian ada lagi Allah berfirman, alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Jadi di sini mereka, maksudnya itu malaikat. Alladzina yahmilunal arsya, mereka yang memikul arsy. Tentu kan sesuatu yang dipikul itu pasti di atas. Para malaikat memikul arsy, wa man haulahu, dan yang sekitarnya, sekitar arsy itu. Para malaikat yang di sekitar arsy seraya bertasbih memuji Tuhan mereka. Malaikat tentu kita tidak mungkin membayangkan, tidak pernah ketemu. Apalagi malakal maut, mungkin lebih-lebih orang berdoa, mudah-mudahan jangan datangnya nanti malakal maut.
dalam Al-Quran disebut yang mencabut ruh. Sedikit nih Bapak Ibu sekalian, malakal maut. Mungkin kita pernah belajar nama-nama malaikat. Mulai Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Nah, Israil itulah yang mencabut ruh. Ternyata para ulama ya, meneliti dari mana sih kata Israil itu. Tidak ditemukan kata Israil itu untuk nama malaikat tadi. Yang ada malakal maut. Jibril disebutkan di dalam Al-Quran memang ada. Jibril, Mikail ada. Israfil dalam hadis ada. Doa Nabi juga ada. Tapi Israil tidak ada. Entah dari mana asalnya. Konon kabarnya itu dari bahasa yang terdahulu. Dan tidak ada di dalam Islam yang jelas. Yang ada malakal maut. Itu dalam Al-Quran banyak. Qul yatawafakum malakal mautil ladzi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Itu yang ada malakal maut. Malaikat yang mengurus tentang nanti kematian manusia. Nah, para malaikat yang memikul disebut itu tadi, yahmilunal arsya, mereka memikul. Itu ada yang disebutkan wa yahmilunal arsya fawqahum yauma idzin samaniyah. Mereka memikul aras, mengangkat ya, yahmil membawa, memikul yang fawqahum yauma idzin samaniyah, jumlahnya 8. Ada yang di dalam Al-Quran disebutkan. Tapi ayat ini waman haulahu, dan yang sekitarnya banyak. Rasulullah di dalam sebuah hadis menyebutkan tentang malaikat. Waktu itu Rasulullah minta izin untuk melihat secara khusus. Nah, kalau malaikat Jibril, Nabi tentu ya datang. Tapi tentang malaikat secara umum. Nah, Rasulullah kemudian pernah meminta untuk melihat. Yang jelas disebutkan di dalam hadis itu antara kuping, nih ujung terakhir kuping dengan bahu atik ini jaraknya perjalanan 500 tahun. Berapa kita tidak tahu itu. Ya kita nggak bisa membayangkan. Nah itulah. Lalu bagaimana aras yang dipikul tadi? Itulah keagungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti kita ketemu nanti di sini hadisnya. Nah, jadi begitu. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Itu di dalam surah Al-Haqqah ayat 17. Disebutkan di dalam hadis bahwa kursi itu posisinya atau keadaannya di atas aras. Di dalam kitab Tauhid disebutkan. Al-Baihaqi sudah menyebutkan wa kana arsyuhu 'alal ma'. Posisi itu aras itu di atas air. Kita tidak tahu ya, tidak ada hadis juga menyebutkan hanya di situ, hanya Allah yang Maha tahu tentang aras. Tapi adanya berdasarkan ayat Al-Qur'an alal ma, setelah aras ya, aras di atas air, dan al-kursi di atas aras. Sehingga di sini disebutkan tentang kursi tadi. Pada saat ada pertanyaan, ma huwal farqu bainal kursi wal arsy? Apa perbedaan antara kursi dan arsy? Maka disebut kursi itu huwa maudi'u qadamayir rahman azza wa jalla. Kursi tempat dua kaki ar-Rahman, maksudnya Tuhan. Qadamaini, dua. Nah sekali lagi tentang zat Allah, walaupun disebut ada kaki, kita tidak boleh membayangkan seperti makhluk. Dan pengetahuan kita pun terbatas penglihatan dan pendengaran. Al-kursiyyu huwa maudi'u qadamai ar-Rahman azza wa jalla ala asahil aqwal fihi. Nah ini adalah pendapat yang paling sahih ala asahil aqwal,
pendapat yang paling sahih, wal arsyu akbar minal kursi. Artinya arsy itu lebih besar daripada al-kursi. Kemudian disebutkan wal arsyu huwa a'zamul makhluqat. Arsy itu adalah sebesar-besarnya makhluk ciptaan Allah. Maka kita tidak tahu yang jelas. Wa alaihi istawa rabbuna istiwaan yaliku bijalalih. Dan di atas arsy itulah Allah Tuhan kita beristiwa, artinya bersinggasana, ya kalau istilah kerajaan. Yaliku bijalalih, yang memang menurut ketentuannya berdasarkan zatnya. Nah, artinya kita tidak bisa. Bagaimanakan itu ya, tidak bisa. Yang memang menurut ketentuannya, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahu qawaim wa yahmilu hamlatan minal malaikah izamal khalqi. Nah, ini sesuai dengan kandungan dalam Al-Quran tadi. Wa qad akhta'a man ja'alahuma syai'an wahidan. Maka tidak benar kalau ada yang mengatakan arsy dan kursi itu menjadi satu.